ya teman-teman. Jadi terkadang kita ini gara-gara menghindari rintangan yang kecil, justru malah menemukan kesulitan yang besar. Jadi jika itu memang rintangan yang kecil, jadi lebih baik kita lewati aja, asalkan kita terselamatkan dari rintangan yang besar. Dimanapun berada tempatnya, kepengen ngopi ya langsung aja teman-teman. Nah ini bikin sendiri. Nah ini aja jadi. Pokoknya yang penting bawa manci air dari rumah. Kalau di hutan itu kan belum tentu ada air ya. Walaupun di sini posisinya saya di tempat ini kantor milik negara, kantor kehutanan. Cuman sudah tidak dijaga lagi karena nggak bisa dikelola, pengunjungnya yang nggak ada. Ini aset milik negara, mau dikelola, mau dibangun yang di sini ini, yang di Papeng ini untuk hotel, penginapan bagi orang-orang yang berwisata, berkunjung menginap di sini. Ternyata yang datang liburan aja ini hari Minggu nggak ada sama sekali yang datang. Jadi akhirnya dikosongkan semua. Jadi ini yang saya suka, tempat-tempat yang kosong, yang sepi ini yang mau tak cari terus ini. Tempat kesunyian, tempat di mana saya bisa menyendiri, mencari kesunyian. Ya karena apa itu? Oh, mendidih teman. Mendidih. Kita bikin kopi dulu, ini sudah disiapin ini. Ini bawa gelas juga. Kita bikin kopi dulu ya teman-teman. Saya pergi ke sini bukan karena kesepian ya teman-teman, tapi karena damai. Saya merasa damai di tempat yang sunyi seperti ini. Dan bagi saya, intuisi itu bisa berkembang ketika sunyi, bukan saat ramai. Di tempat yang sunyi kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita bisa merawat pikiran kita dengan ilmu dan rasa syukur, sehingga kita bisa melihat bahwa hidup ternyata masih menyimpan begitu banyak nikmat yang selama ini terlewatkan. Dan pikiran yang kita rawat bisa menjadi makin jernih, sehingga kita mudah menemukan inspirasi dan menemukan ide-ide baru untuk langkah-langkah hidup kita yang lebih baik untuk hari esok. Karena pikiran kita ini kalau tidak kita rawat, maka pikiran kita ini bisa keruh dan tumpul. Kalau sudah begitu, terkena masalah kecil aja sudah terasa seperti beban besar, sehingga emosi mudah goncang dan iman mudah roboh. Sebaliknya, ketika kita melatih cara berpikir yang lebih jernih, tantangan justru menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Contohnya, kegagalan dalam pekerjaan tidak lagi dianggap akhir dari segalanya, melainkan awal untuk memperbaiki kemampuan diri. Dan seringkali orang yang akhirnya menang bukan yang paling hebat di awal, tapi yang paling kuat dan tahan menjalani proses yang panjang. Jadi berhentilah meratapi apa yang kamu tidak punya dan fokuslah membangun apa yang masih bisa kamu usahakan. Karena selama kamu masih mau bergerak, kamu belum benar-benar kalah. Hanya ini yang bisa saya bagikan di kesempatan video saya kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi. Dan jika kalian rasa video ini pantas dan menarik untuk disimak, maka silahkan like dan saya menunggu tanggapan kalian tentang video ini di kolom komentar. Dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar channel ini berkembang. Dan sebagai bentuk amal informasi pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Dan silahkan kalian subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Dengan Anda mensubscribe, Anda telah membantu channel ini berkembang dan agar Anda tidak ketinggalan video-video yang lainnya dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.